Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan desain perangkat lunak mengenai desain pattern. Desain pattern ini di pertemuan terakhir itu kita sudah bahas introduction-nya ya. Kita kemarin bahas mengapa sih harus pakai desain pattern, terus kemudian apa saja jenis-jenis desain pattern, bukunya apa, siapa pengarangnya, begitu ya. Nanti sedikit di hari ini akan kita review pemahaman dari minggu atau pertemuan yang terakhir tentang desain pattern, sekaligus fokus utama di pertemuan kali ini itu adalah mengenai kreasional desain pattern. Ini merupakan salah satu jenis dari desain pattern. Oke, tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kreasional desain pattern, gitu ya. Jadi yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan contoh creational pattern berupa factory method dan singleton, gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai dua contoh ya dari creational pattern. Nah, untuk mengawali saya akan review dulu apa sih sebenarnya pattern itu ya. Jadi seperti yang kita bahas, pattern ini sebenarnya membahas pemecahan-pemecahan dari problem atau permasalahan yang muncul eh, berulang kali gitu ya pada saat pengembangan perangkat lunak. Nah, karena peneliti-peneliti ataupun praktisi-praktisi software atau pengembang perangkat lunak dulu itu dia berpikiran, oh kalau permasalahannya muncul lagi dan lagi berkali-kali, itu sepertinya saya lebih enak kalau membuat pattern untuk menyelesaikannya, gitu ya. Nah, patternnya itu akhirnya didokumentasikan, distrukturkan bentuknya, dan dijadikan dokumentasi berupa buku gitu ya. Nah, itu terus menjadi yang dikenal sebagai desain pattern itu. Ya, sehingga pattern yang dikenalkan lebih dulu itu sampai sekarang pun juga masih ada ya yang bisa diterapkan. Oke, desain pattern ini yang sumber atau resource utamanya itu dari namanya Design Patterns Book ya dari tahun 94. Namanya buku pengarangnya itu Gang of Four ya dari ada Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson dan John Blissett ini ya. Nah, jadi sumber utamanya itu adalah Golf Book ya, Gang of Four book ini. Nah, di dalam Golfbook ini dikenalkan ada 22 atau 21 pattern gitu ya, yang dia itu diklasifikasikan menjadi kreasional pattern, struktural pattern, dan juga behavioral pattern. Nah, kemudian ada penelitian lain yang juga memperkenalkan kongruensi pattern gitu ya. Nah, kreasional pattern ini eh, berkaitan dengan pattern-pattern atau pola-pola pada saat objek itu dibuat, pada saat suatu objek itu diinstansiasi, gitu ya. Makanya dia disebut kreasional pada saat objek itu di-create, gitu ya. Kemudian kalau struktural pattern itu mengenai pattern mengenai yang mengatur struktur ya, bagaimana struktur yang baik begitu ya. Kemudian kalau behavioral pattern itu objek sudah dibuat gitu ya, itu bagaimana behaviornya yang sesuai dengan untuk memecahkan suatu permasalahan gitu ya. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai kreasional pattern. Nah, kreasional pattern ini merupakan salah satu saja dari dua di antara lima dari yang diperkenalkan ya. Sebenarnya ada abstrak factory, ada builder, ada factory method, ada prototype, ada eh, singleton gitu ya, ada singleton. Oke. Nah, kita akan bahas ya tentang factory method dan juga singleton terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, yang pertama ini tentang singleton. Ya.
Singleton ini kalau dari deskripsinya pola desain kreasional yang memungkinkan Anda memastikan bahwa sebuah kelas hanya memiliki satu instance, ya, dan juga tetap menyediakan akses terhadap instance ini gitu ya. Jadi Anda memaksa ya orang-orang yang mau memanfaatkan atau mau membuat instance di suatu kelas tersebut, kelas yang dia dapat itu ya, ketika dia buat objek gitu ya, instance objek, objek yang didapat itu ya juga objek yang itu saja gitu ya. Jadi sebenarnya ya satu itu saja yang aktif. Ya, jadi artinya apa? Kalau ada dua orang yang menginstance objek yang secara bersamaan, itu ya nggak bisa ya harus satu itu saja yang di instance gitu ya. Jadi tidak muncul dua instance objeknya. Ya, oke. Problemnya. Oke. Jadi problemnya kenapa sih kok muncul singleton gitu ya? Ada kondisi-kondisi di mana orang ya artinya programmer itu ingin mengontrol beberapa instance yang dimiliki oleh suatu kelas. Ya, kenapa bisa seperti itu? Itu biasanya dia mau mengontrol sumber daya yang bisa dipakai bersama gitu ya. Nah, supaya sumber daya yang dipakai bersama itu bisa konsisten dalam penggunaannya, ya maka instansinya ya harus satu, gitu ya, harus satu dalam satu waktu supaya dia itu tidak misalkan diakses satu orang, terus kemudian nanti diakses orang lain, itu sudah beda lagi gitu ya, nanti sudah nggak konsisten, maka yang eh, apa yang dibuat itu ya instance yang itu saja. Oke, contoh cara kerjanya ya, bayangkan Anda membuat suatu objek. Jadi Anda mau instansiasi objek dari suatu kelas gitu ya. Nah, terus dari kelas tersebut itu Anda mau instance objek yang baru. Nah, kalau yang reguler atau yang biasanya itu kan objeknya yang terbuat itu objek baru, sehingga kalau Anda dua kali membuat objek itu kan akan menjadi dua buah objek. Tapi pakai singleton ini eh, ya alih-alih menghasilkan objek baru, maka Anda akan mendapatkan instant objek yang sudah dibuat sebelumnya. Gitu ya. Ya, jadi kalau ilustrasinya di sini, ini sebenarnya yang dihadapi klien itu ya objek yang sama terus gitu ya, objek yang sama terus gitu ya. Mau dia instansiasi mau berapa kali pun, maksudnya mau lewat pintu yang mana ibaratnya gitu ya, itu objek yang dia dapat itu ya objek ya itu terus ya, objek yang ditentukan oleh si singleton tadi gitu ya. Oke, langkah-langkahnya ya, langkah-langkah bagaimana caranya membuat singleton. Ya, nanti kita lihat ilustrasinya juga ya. Yang pertama aturannya buat default konstruktor ya menjadi private. Jadi konstruktornya nggak boleh kelihatan gitu ya, nggak boleh kelihatan, nggak boleh diakses maksudnya ya dari luar ya, untuk mencegah objek lain memanggil operator new pada singleton class. Kemudian buat metode ya, metode statik ya yang bertindak sebagai konstruktor, pengganti dari konstruktor yang aslinya. Nah, metode ini yang nantinya bisa diakses oleh kelas yang mau menginstansiasi objek gitu kan ya. Kemudian sebenarnya di background metode ini memanggil private konstruktor yang disembunyikan tadi gitu kan ya, untuk membuat objek dan menyimpannya sebagai yang seakan-akan hasil dari yang statik tadi gitu ya, sehingga yang muncul itu ya hanya objek yang itu saja sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian di sini struktur programnya ya, contoh dari ilustrasi programnya gitu kan ya. Oke, kelas singleton mendeklarasikan metode statis get instance. Di sini ada eh, di sini get instance ini static gitu ya. Oke. Yang mengembalikan instance yang sama dari kelasnya sendiri, ini mengembalikan instance yang sama gitu kan ya.
Konstruktor singleton harus disembunyikan dari kode yang lain. Dia jadi konstruktornya ini kan kelas singleton, konstruktornya singleton ini dia harus disembunyikan. Artinya apa? Private. Dia harus private, gitu ya. Nah, kelas klien misalkan ya, kelas klien itu kalau memanggil metode get instance ya ini harus maksudnya kelas yang memanggil method get instance ini harus menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan objek singleton, gitu ya. Jadi objek singleton yang dibuat oleh siapapun kelas yang lain dan kapanpun dia dibuat itu ya tetap objek yang sama tadi, gitu ya, yang dibuat atau yang ditentukan di awal tadi, gitu ya. Itu adalah cara ataupun struktur program dari singleton, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke bentuk yang kedua ataupun desain pattern kreasional yang kedua, yaitu factory method. Ya. Factory method ini merupakan kreasional design pattern di mana dia menyediakan antarmuka ya untuk membuat objek di superclass, tetapi memungkinkan subclass untuk mengubah jenis objek yang akan dibuat. Ya, jadi di ilustrasi di sini gitu kan ya, itu ada suatu pabrik logistik gitu ya, barang-barang logistik. Barang yang umum untuk logistik, baik darat maupun laut, itu dia sudah bisa ditentukan. Tapi ada bentuk-bentuk tertentu yang spesifik punyanya road logistik dan juga si logistik, gitu ya. Itu yang harus diatur ya, ngaturnya pakai factory method. Case study-nya atau problemnya misalkan bayangkan Anda sedang membuat aplikasi manajemen logistik yang menangani transportasi dengan truk. Jadi Anda membuat aplikasi yang menangani logistik dengan truk. Ya, kelas Anda itu ya kelas yang spesifik untuk kriteria ataupun karakteristik logistik pakai darat gitu ya, pakai truk gitu ya. Kemudian semakin lama perusahaan semakin berkembang. Anda ingin menangani atau ingin membuat aplikasi juga itu bukan darat ya, tapi transportasi laut. Nah, eh, kalau Anda nggak pakai abstrak factory method, Anda menggabungkan dulu gitu ya. Ini kira-kira saya gabungkan dulu saja deh di kelas truk gitu ya, di kelas truk ya, walaupun sebenarnya itu untuk transportasi laut. Nah, pastinya dibayangkan kriterianya atau karakteristiknya pasti beda. Ya, pasti banyak if then-nya banyak ya. Maka source code Anda itu akan menjadi buruk. Nah, ini adalah suatu eh, problem gitu ya. Ada suatu problem. Nah, akhirnya kita perlu sebenarnya factory method ya untuk menentukan jadi siapapun atau apapun yang kita hasilkan itu secara otomatis akan dia berjalan sesuai dengan kriterianya, mau dia itu logistik transportasi darat pakai truk ataupun transportasi laut, gitu ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya ya kita lihat di sini langkah-langkahnya. Oke. Yang pertama, mengganti panggilan konstruktor objek langsung ya menggunakan new operator dengan panggilan ke factory method khusus, gitu ya. Jadi eh, dia nggak manggil ke objek langsung, tapi manggilnya ke factory method ini, gitu ya. Nah, istilahnya maksudnya ada kelas pemanggilannya itu di sini. Objek masih dibuat melalui operator, tapi dipanggil dari dalam factory, gitu ya. Sehingga objek yang memanggil tadi itu bisa eh, sesuai gitu ya, karena di masing-masing kelasnya ini sudah di override, gitu ya. Kita lihat di kelas logistik itu kan ada metode create transport. Misalkan ini dibuat abstrak kelas gitu ya, abstrak kelas. Ada metode
create transport dan ada plan delivery. Kemudian di sini dilakukan extend gitu ya dari kelas road logistik dan si logistik. Untuk road logistik itu dibuat definisinya sendiri, create transport. Kemudian untuk yang si logistik itu dibuat definisinya sendiri, sehingga ketika nanti Anda menginstance objek yang root logistik ataupun si logistik, itu nanti dia punya kriteria ataupun karakteristik masing-masing tadi setelah sesuai dengan apa yang di override tadi gitu ya. Sehingga kalau nanti instance yang root logistik berarti ya return new truck. Kalau yang instance-nya dari si logistik itu ya return new ship gitu ya. Itu kita akan lihat bentuk lebih ini ya, lebih ini masih ada kelanjutannya ya. Sebagai contoh ya, kelas truk dan ship melakukan implement ke interface transport yang memiliki metode deliver. Ya, ini contoh yang lain tadi ya. Kalau yang tadi itu kelas, tapi dia pakai extend, gitu ya. Nah, kalau di sini ada interface ya. Nah, contoh bentuk yang lain ada interface. Nah, di sini ada kelas truck dan ship. Ini mengimplement interface, gitu kan ya. Contoh kelas truck dan ship melakukan implement ke interface transport, gitu ya, interface transport. Di interface transport dia punya metode deliver, gitu ya. Masing-masing kelas truck dan ship ini melakukan implement metode yang berbeda gitu ya. Truck sendiri delivernya, ship juga sendiri delivernya gitu ya. Oke, factory method di kelas road logistik ini mengembalikan objek truck gitu kan ya. Factory method di C logistik mengembalikan kelas ship gitu ya. Jadi ya, kalau misalkan instance-nya dari sini itu truck gitu ya. Kalau di sini itu ship gitu ya. Nah, kita akan lihat bentuk yang struktur programnya gitu ya. Struktur programnya. Ya, interface produk. Di sini ada interface produk yang di sini digambarkan bentuk umum ya, bentuk umum dari objek-objek yang bisa dihasilkan dari kreator atau yang mungkin dihasilkan dari kreator. Jadi di sini objek A atau concrete produk A, di sini ada concrete produk B gitu ya. Kemudian concrete produk merupakan implementasi yang berbeda ya dari produk interface, dari interface produk ini gitu kan ya. Jadi concrete produk A sendiri, concrete produk B itu sendiri. Kemudian kelas kreator mendeklarasikan ya factory method ya. Jadi kelas kreator ini dia mendeklarasikan factory method ya, menghasilkan objek produk yang baru ya. Kemudian concrete creator ini melakukan override dari create produknya konstruktornya kreator tadi ya, sehingga create produknya itu sudah di override menjadi deklarasi yang menjadi tipe produk yang berbeda gitu ya. Jadi ketika suatu objek itu dibuat itu nanti dia akan menghasilkan kriteria atau karakteristik yang sesuai dengan override-nya tadi ya, masing-masing override dan implements-nya yang tadi. Ini untuk factory method ya. Dan ini merupakan akhir dari materi ataupun pembahasan hari ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan ke desain pattern yang selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Penjelasan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.